Program studi D3 terapi bicara tentu merupakan unit pelaksana atau yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran baik di kelas, laboratorium, klinik maupun di lapangan. Kalau kita berbicara di Indonesia, program studi D3 terapi bicara ini hanya ada 4 kampus yang punya di Indonesia. Dan kita satu-satunya di Sumatera. Di Sumatera ya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para MCB lover. Hari ini kita berada di studio podcast Mercu Bakti Jaya Padang. Pada hari ini kita akan mengutak-atik seputar informasi yang ada di Mercu Bakti Jaya Padang, yaitu stikesnya tentunya. Nah, oke, pada hari ini, edisi kali ini, dan dipastikan nih tiap minggu nantinya akan ada informasi yang akan dikeluarkan oleh studio podcast Mercu Bakti Jaya Padang. Nah, khusus pada edisi kali ini ada salah satu yang menarik dari jurusan prodi ini ya, maaf ya, prodi Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, namanya terapi wicara. Nah, kita akan ngutak-atik seputar ini nih. Pada hari ini sudah ada Bapak Ilham Akerda Edil MPD. Ya. Oke, selamat siang Bapak Ilham. Selamat siang, Pak. Apa kabar? Alhamdulillah. Oke, baik. Para MCB lover, beliau adalah salah satu staf di prodi terapi bicara, dan beliau akan menceritakan ke kita seputar apa itu prodi terapi bicara. Oke Pak Ilham, silakan ini para pemirsa MCB lover ingin tahu informasi seputar apa itu prodi terapi bicara. Oke, saya akan coba menjelaskan apa itu prodi D3 terapi bicara, gitu ya Pak, yang ada di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Program studi D3 terapi bicara tentu merupakan unit pelaksana atau yang bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan pembelajaran yang meliputi persiapan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran baik di kelas, laboratorium, klinik maupun di lapangan. Prodi D3 terapi bicara sendiri merupakan prodi vokasi ya Pak, yang mempelajari tentang pelayanan kesehatan profesional dalam bidang bahasa, bicara, suara, irama, kelancaran, dan menelan. Ada 5 aspek yang menjadi titik berat di prodi terapi bicara, Pak. Oh, berarti oke, di sini prodinya akan membahas masalah 5 hal ya Pak ya? Iya. Tadi Bapak bahas tentang bahasa, ya, bicara, suara, irama, kelancaran, dan menelan. Luar biasa. Mungkin adik-adik di rumah ini pasti tertarik dalam bidang ini nih. Ya, pastinya mereka menanyakan ini Pak, kira-kira nanti peluang kerja saya setelah tamat ini gimana nih Pak katanya? Tentu kalau bagi adik-adik di rumah ya, atau bagi orang tua pendengar podcast MCB lover pada siang hari ini, program studi D3 terapi bicara itu setelah lulus bisa bekerja di mana gitu ya Pak ya? Tentu bisa bekerja di rumah sakit negeri atau rumah sakit swasta, di luar pemerintahan, bisa juga di sekolah luar biasa, bisa juga di klinik atau praktek mandiri, bahkan home visit ke rumah kliennya. Seperti itu. Jadi peluangnya cukup besar, dan perlu adik-adik dan ibu bapak ketahui, para MCB lover, jumlah terapi bicara yang ada itu tidak sebanding dengan jumlah kliennya. Jadi peluangnya sangat banyak. Ini istilahnya Pak, ini ladang baru ya Pak ya, yang belum tersentuh banyak oleh orang gitu ya. Tentunya para adik-adik di rumah, ini suatu profesi dianggap begitu yang, atau vokasi yang bagus untuk lapangan kerja ke depan. Betul ya Pak Ilham? Seperti itu. Jadi gini Pak, di Indonesia, kalau kita berbicara di Indonesia, program studi D3 terapi bicara ini hanya ada 4 kampus yang punya di Indonesia. Di Indonesia. Coba cerita Pak. Kita
dan kita satu-satunya di Sumatera. Di Sumatera. Sumatera ya, Pak. Wow, luar biasa. Di Jawa, yang pertama itu Jakarta. Jakarta ya, Pak. Jakarta, Bandung, Solo, dan kita satu-satunya untuk di wilayah Sumatera. Wow, satu-satunya di Sumatera. MC Lover bisa lihat itu peluang yang luar biasa. Saya yakin sekali rumah sakit di Sumatera anggaplah begitu, sangat-sangat amat membutuhkan yang namanya terapi bicara ini, betul ya Pak? Iya. Wow. Dan informasi nih Pak, informasi kita sudah meluluskan satu lulusan, dan itu lulusan kita itu bahkan kapan itu Pak? Tahun sekarang? Oh. Dan bahkan sudah diinden sebelum mereka lulus, sudah diinden oleh pihak-pihak MC Lover. Berarti tahu apa artinya inden? Rumah sakit tertentu, apakah yang sudah kerjasama dengan Prodi Stikes Mercubakti Jaya Padang sudah menunggu para lulusan kita, bukankah begitu Pak? Iya, benar Pak, benar. Karena ini sangat luas cakupannya Pak. Iya. Karena ketika kita lihat kondisi sekarang, jumlah dengan anak-anak ataupun orang dewasa yang mengalami gangguan bahasa, bicara, 5 aspek tadi ya Pak ya, itu jumlahnya sangat banyak. Tetapi jumlah terapisnya sedikit. Sangat sedikit. Iya, itu peluang kerja bagi adik-adik dan informasi bagi kita semua. Masya Allah, luar biasa informasi pembicaraan kita hari ini Bapak Ilham ya. Oke, saya yakin adik-adik para MC Lover di rumah ini harus dicatat ya. Oke, mengenai prodi kita sendiri Bapak Ilham, ini nanti adik-adiknya itu belajarnya bagaimana atau berapa lama? Kalau kita belajar di kampus pasti ada semesterannya, SKS-nya, beban berapa lama, kemudian nanti mereka prakteknya bagaimana itu Bapak Ilham? Bisa Bapak Ilham ceritakan? Program studi terapi bicara yang ada di Stikes itu kan diploma 3 ya Pak ya, berarti D3 statusnya adalah pendidikan vokasi yang mana ditempuh selama 3 tahun dengan jumlah SKS yang ditempuh oleh mahasiswa itu sebanyak 110 SKS. Dan selama pembelajaran itu nanti ada praktek-praktek yang akan memberikan pengalaman tersendiri kepada mahasiswa agar siap pakai gitu Pak. Jadi setelah lulus dari kuliah langsung bisa bekerja, langsung mempraktekkan ilmunya. Jadi dalam pelaksanaan perkuliahan itu tidak saja teori-teori yang akan dipelajari, tetapi juga praktek bagaimana pelaksanaannya dan seperti apa. Misalnya ada kasus seseorang dengan stroke misalnya ya Pak ya. Iya betul. Nah, TW di mana hadir di situ? Iya. Nanti dilakukan asesmen dan diagnosa, prognosa, ya sistem yang jelas gitu ya Pak. Sampai nanti programnya seperti apa dan sampai ke pelaporan kliennya, kemajuannya, itu kan tanggung jawab seorang terapis gitu ya Pak ya. Itu akan dipelajari dalam perkuliahan. Betul. Nantinya Pak, kalau kita bisa bilang nih Bapak Ilham, setelah adik-adik kita ini belajar, tentunya ilmunya teori dan praktek harus seimbang gitu kan. Kira-kira prakteknya di mana aja nanti. Nah, mengingat ini Pak, sebuah prodi tentu dia punya kerjasama yang bisa mensupport dan mendukung prodi tersebut untuk bisa boleh kita bilang praktikum, praktek, karena namanya teori tanpa praktek, apalagi kita bidang vokasi itu mustahil lah kalau gitu Bapak yang. Kira-kira gimana itu Pak, di mana aja? Ketika kita membahas kerjasama, perlu saya jabarkan nih Pak. Kerjasama kita Prodi D3 Terapi Bicara itu kita telah bekerja sama. Yang pertama itu kita bekerja sama dalam proses belajar mengajar. Itu bekerja sama dengan ATW Jakarta. ATW Jakarta adalah program terapi bicara atau prodi terapi bicara pertama yang ada di Indonesia, jadi yang paling tua. Dan kita mendatangkan dosen-dosen dari situ ke Padang untuk melakukan pengajaran kepada mahasiswa kita. Jadi dosennya itu ada juga yang dari luar.
seperti itu kerjasama kita, Pak. Berarti kerja di link ya, Pak ya? Iya, kerjasama seperti itu era. keseriusan kita gitu, Pak ya. Jadi keseriusan kita di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang itu pengajarnya juga didatangkan dari luar. Wah, betul. Orang-orang yang profesional. Gitu ya, Pak ya. Jadi itu salah satu contoh di bidang pengajaran. Kalau untuk praktek kita sudah bekerja dengan beberapa rumah sakit yang ada di Sumatera Barat. Contohnya rumah sakit Otak di Bukit Tinggi, Otak Bukit Tinggi, Aman Mutar di Bukit Tinggi, ada rumah sakit RSUD Padang. Jadi itu rumah sakit yang bekerja sama dengan kita. Ada lagi beberapa sekolah luar biasa yang bekerja sama. Bidang-bidang poliklinik apa ada, Pak? Klinik, nah seperti kalau di Padang MLC ya Pak ya, kerjasama dengan kita gitu Pak ya. Dan ada yang menarik gitu Pak. Di tahun ajaran kemarin kita semasa pandemi cukup jadi perhatian apa ya? Harus berimprove gitu ya, karena rumah sakit sibuk dengan COVID, jadi mungkin mahasiswa kita belum bisa masuk secara praktek, tapi kita mencarikan solusinya. Karena kita bekerja sama dengan Dinas Pendidikan Kota Padang, jadi ada yang namanya LBPI, Pak. Pusat Pelayanan Disabilitas dan Pendidikan Inklusi. Di sana ada anak berkebutuhan khusus yang diberikan terapis. Kita melakukan kerjasama. Jadi kita mencoba anak-anak yang berkebutuhan khusus itu juga butuh terapis wicara kita berikan praktek, tentu dengan bimbingan yang sudah terorganisir pasti ya Pak, yang sudah tersusun rapi pasti. Tidak saja mahasiswa kita lepas gitu ya Pak, tetap dipantau oleh praktisi yang mumpuni atau handal di bidangnya gitu ya Pak ya. Nah gitu kira-kira Pak. Iya betul, luar biasa. Kita di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang sudah mempunyai wadah speed terapi yang jelas, jurusan yang jelas, prodi yang jelas tentunya Pak, yang bisa mengarahkan nanti adik-adik di mana saja berada untuk bisa kita invite bergabung dengan kita. Kira-kira Bapak bisa sampaikan kepada pemirsa MCB Lover apa harapan Bapak untuk bisa adik-adik MCB Lover atau para adik-adik yang tamatan SMK, SMA untuk bisa bergabung dengan kita di Prodi Terapi Wijaya Stikes Mercu Bakti Jaya Padang, Pak. Untuk adik-adik di rumah, para pendengar MCB Lovers, saya bukan memberikan harapan palsu. Tentu kita tidak mau memberikan harapan palsu. Yang telah kita sampaikan tadi kenyataannya. Orang dengan gangguan bahasa, bicara, suara, irama kelancaran dan menelan itu jumlahnya sangat banyak. Seiring dengan berkembangnya pola makan yang tidak sehat, pola hidup yang tidak sehat, sehingga muncul beberapa penyakit atau gangguan yang menaungi 5 aspek tadi gitu ya Pak ya. Nah, namun pada kenyataannya terapis wicara yang ada di Sumatera Barat itu jumlahnya sangat kecil. Bahkan di Sumatera kita masih membutuhkan orang-orang atau anak muda yang mau bergerak di bidang ini. Maka daripada itu, ayo adik-adik yang berminat atau ingin bergabung menjadi tenaga terapis wicara Stikes Mercu Bakti Jaya Padang di Prodi D3 Terapi Wicara. Mari sama-sama kepada adik-adik MCB Lovers, orang tua yang mempunyai anaknya yang berminat bergabung di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang Prodi D3 Terapi Wicara bisa mengakses di link yang nanti akan ditulis di bawah ini. Nanti adik-adik tinggal klik, informasinya ada di situ semua. Bagaimana perkuliahannya, bahkan pembiayaannya ada di situ semuanya. Jelas. Jangan ragu bergabung bersama kami. Betul sekali. Terima kasih Bapak Liam. Sepertinya terapi bicara itu hal yang unik Pak. Jadi bagi adik di rumah MCB Lover, apa kata orang, be the same is normal, tapi be different is unique. That is it. Itu yang harus ada dicari, bagaimana menjadi different, berbeda.
Terima kasih perbincangan yang luar biasa pada hari ini Bapak Ilham. Mudah-mudahan bermanfaat buat para MCB lover di rumah. Oke, untuk bisa mengakses ya prodi kita di Stikes Mercu Bakti Jaya Padang. Terima kasih Bapak Ilham untuk bincang-bincangnya. Sampai ketemu. Nah, MC Lover, sampai ketemu lagi di next edition. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.